Dan untuk mengulas terkait kinerja ekonomi dan juga capaian pembangunan nasional, saat ini kami telah tersambung bersama dengan Amalia Diningarudiasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN Bappenas. Ibu ini apa kabar? Baik, alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Baik, selamat siang. Ibu ini kalau melihat Selamat siang. transisi pemerintahan yang ada di 2024 ini dari kacamata Bappenas seperti apa perkembangan ekonomi terkini Indonesia mungkin harus menjadi perhatian masyarakat. Jadi kalau kita lihat secara umum, ekonomi Indonesia itu masih relatif stabil. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama 5,11%. Kemudian inflasi yang terakhir kan secara year on year tumbuh pada kisaran rentang sasaran inflasi yaitu 2,13% year on year. Kemudian kalau kita lihat bagaimana tingkat kemiskinan juga sudah menurun menjadi 9,3% di bulan Maret 2024 ini. Tentunya ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan. Pertama, di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia ini tumbuh relatif baik. Situasi makroekonomi, fundamental makroekonomi relatif terjaga. Inflasi stabil, nilai tukar stabil, ekonomi juga stabil pada kisaran 5%. Namun ada beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian kita semua. Pertama, pertumbuhan ekonomi 5% ini buat ekonomi sebesar Indonesia tidak cukup. Karena Indonesia harus tumbuh di atas 5%, kami memiliki hitungan di Bappenas bahwa Indonesia itu harus tumbuh minimal 6% dalam 5 tahun ke depan dan dalam 20 tahun ke depan supaya Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan negara berpendapatan menengah. Yang kedua adalah dari segi penyerapan atau tingkat pengangguran terbuka ini kita sudah relatif baik. Tetapi yang perlu menjadi catatan kita adalah bahwa kalau kita lihat proporsi tenaga kerja informal ini masih mendominasi lapangan kerja Indonesia. Padahal kita tahu bahwa yang dibutuhkan oleh Indonesia ke depan itu adalah peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas itu salah satunya harus ditopang oleh labor productivity atau produktivitas tenaga kerja selain nantinya ada total faktor productivity yang akan mencerminkan produktivitas perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Nah, yang berikutnya adalah yang saya ingin garis bawahi juga, karena pertumbuhan ekonomi itu kita bisa bagi ada pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan juga ada pertumbuhan ekonomi jangka menengah panjang. Pertumbuhan ekonomi jangka pendek itu biasanya kita harus touch dari sisi permintaan supaya di dalam jangka pendek setahun kita bisa juga tumbuh di atas 5%. Tentunya salah satu yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita nanti ke depan memiliki kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang pro-growth. Tidak hanya pro-stability, tetapi kita membutuhkan kebijakan fiskal dan moneter yang tidak hanya pro-stability, tetapi juga pro-growth. Artinya bisa mendorong, berkontribusi, menjadi stimulus terhadap perekonomian, terhadap pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Namun demikian tentunya pertumbuhan ekonomi jangka pendek yang didorong oleh kebijakan makroekonomi ini, yaitu fiskal dan moneter, tentunya harus kita kita dampingi dengan kebijakan yang kita sebut dengan kebijakan struktural. Itulah yang kemudian Bappenas katakan pentingnya transformasi ekonomi untuk Indonesia dalam jangka menengah dan panjang untuk kita bisa mendorong produktivitas, mengubah struktur perekonomian Indonesia menjadi lebih resilient dan lebih berbasis kepada daya saing dan berbasis kepada produktivitas yang lebih baik. Dan oleh sebab itu, untuk jangka menengah dan panjang, transformasi ekonomi ini menjadi penting. Tetapi konsistensi dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka mengimplementasikan transformasi ekonomi ini juga menjadi suatu keniscayaan. Nah, oleh sebab itu transformasi
dan reformasi struktural, transformasi ekonomi ini menjadi satu hal yang mendasar agar dalam jangka menengah dan panjang Indonesia bisa tumbuh tinggi dan terus berkelanjutan. Tidak hanya di periode-periode tertentu saja. Dan peluang saya pikir banyak. Peluang Indonesia memiliki bonus demografi. Kita punya modalitas kekayaan alam yang kita bisa tingkatkan nilai tambahnya di dalam ekonomi kita. Kita juga bisa mendorong pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri dengan produk-produk Indonesia yang kemudian kita produksi di sini. Kita bisa kemudian menciptakan lapangan kerja lebih berkualitas dan juga kita bisa membantu penyerapan tenaga kerja, menurunkan tingkat kemiskinan dan juga menurunkan tingkat pengangguran. Jadi ini satu hal penting adalah sinkronisasi, sinergitas kebijakan baik jangka pendek, menengah panjang ini menjadi penting. Baik, di sepanjang paruh pertama pemerintah sudah banyak menyelesaikan program-program infrastruktur. Lalu seperti apa evaluasi Bappenas terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek tersebut dan juga manfaatnya untuk masyarakat? Tentunya kita sudah banyak pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Dan itu harus kita apresiasi dan dijadikan sebagai modalitas pembangunan ataupun aset pembangunan untuk periode-periode berikutnya. Sebagai contoh, sudah terlihat bagaimana pembangunan tol sepanjang Sumatera, kemudian di Pulau Jawa. Kita tahu bahwa capaian pembangunan infrastruktur atau tol beroperasi di tahun 2022 ini sampai 2.667 km. Belum lagi nanti di tahun 2023 dan 2024. Bandar udara sudah kita bangun banyak, kemudian kereta api cepat, pembangkit listrik, bendungan, pelabuhan, bahkan jalan umum. Nah, ini merupakan satu modalitas. Karena infrastruktur ini buat pembangunan ekonomi menjadi prasarana yang perlu ada dalam rangka kita meningkatkan produktivitas ekonomi nasional. Dengan adanya infrastruktur, ini akan distribusi barang menjadi lebih efisien. Dengan ada infrastruktur yang lebih baik, pergerakan barang dan manusia juga akan menjadi lebih baik. Jadi saya pikir yang paling penting ke depan adalah bagaimana kita memanfaatkan infrastruktur yang sudah terbangun ini, kemudian kita lekatkan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga nanti pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang kita bangun itu akan terintegrasi dengan infrastruktur yang sudah disiapkan oleh pemerintahan saat ini. Ini yang kita sebut dengan bagaimana kita mengintegrasikan antara pembangunan infrastruktur dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Baik, beberapa ekonom menilai program jaring pengaman sosial seperti Bansos ini menyebabkan kemalasan masyarakat. Tapi penilaian dari Bappenas seperti apa terhadap program-program untuk menjamin jaring pengaman sosial ini? Tentunya ini kan sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia kan sudah menurun menjadi 9,03%. Tetapi ini tentu ke depan perlu dipercepat penurunan tingkat kemiskinan. Tetapi yang perlu kita juga apresiasi adalah mengenai kemiskinan ekstrim. Indonesia di tahun 2024 ini sudah mencapai tingkat kemiskinan ekstrim 0,8% di bulan Maret 2024. Artinya kita sudah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim dari tahun lalu 1,12% menjadi di bawah 1%. Di tahun 2024 menjadi 0,8%. Ini sesuai dengan target rencana kerja pemerintah 2024 di mana sasaran pembangunan, salah satu sasaran pembangunan adalah kemiskinan ekstrim. Sasaran pembangunan 2024 itu kemiskinan ekstrim mencapai 0-1%, itu sudah tercapai tentunya. Nah, yang paling penting juga ke depan
adalah bantuan-bantuan sosial ini yang sudah sekarang berjalan dengan baik, tentunya bisa lebih ditingkatkan untuk lebih pada fokus bantuan yang lebih produktif, sehingga nanti efeknya akan bisa berlangsung lebih lama, dan juga tentunya ini bisa menjadi basis baik untuk bagaimana nanti sebenarnya bantuan sosial ini bisa mendorong masyarakat miskin maupun rentan miskin untuk bisa lebih produktif. Tentunya Bappenas terus mengevaluasi program-program bansos yang ada, dan proses perbaikan ke depan tentunya akan terus dilakukan. Baik, terkait dengan angka kemiskinan ini menarik Ibu ini karena banyak juga pengusaha dari berbagai sektor ini yang sudah mulai mengeluhkan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah yang semakin melandai begitu. Lalu seperti apa Bappenas melihat adanya potensi kelas menengah ini bisa menambah angka kemiskinan yang ada mungkin dalam waktu dekat? Sebenarnya ini yang mungkin kita perlu luruskan bersama. Kami di Bappenas sedang melihat, mengkaji lebih dalam bagaimana sebenarnya posisi kelas menengah Indonesia saat ini, yang perlu dilihat dari berbagai sisi. Nah, namun yang ingin saya sampaikan catatannya adalah bahwa daya beli itu tidak bisa diukur semata-mata hanya karena deflasi. Inflasi atau deflasi di Indonesia ini sebenarnya lebih banyak didorong oleh sisi supply. Jadi kalau kita lihat data-data historis ke belakang, inflasi bulan ke bulan, itu pada saat harga komoditas terutama yang masuk ke dalam kelompok volatile food itu terganggu pasokannya, baik dari karena faktor musiman, atau karena faktor cuaca, atau karena faktor distribusi, ini ternyata yang mendorong inflasi di kelompok volatile food. Nah, fluktuasi dari inflasi-deflasi di Indonesia ini relatif lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok volatile food atau kelompok pangan bergejolak. Nah, untuk beberapa bulan terakhir ini, kita melihat terjadi deflasi, terutama karena disumbang oleh kelompok volatile food. Ini karena memang beberapa harga kelompok makanan, beberapa komoditas ini mengalami penurunan harga karena memang di pasar harga lagi turun, seperti bawang merah, cabai merah. Ini harga di pasar lagi turun. Ini yang memberikan sumbangsi terhadap deflasi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah deflasi ini semata-mata bisa mencerminkan penurunan daya beli? Saya katakan tidak bisa disimpulkan sesederhana itu. Untuk melihat bagaimana daya beli masyarakat ini menurun, tentunya harus kita lihat dari sisi permintaannya. Kita lihat dari berbagai faktor pembentuk permintaan masyarakat. Nah, ini yang perlu kita dalami bersama-sama. Sekali lagi saya juga ingin menyampaikan bahwa hanya deflasi dengan menggunakan indikator deflasi itu tidak bisa sesederhana itu kita simpulkan menggambarkan daya beli masyarakat, karena inflasi di Indonesia ini relatif didorong oleh sisi supply. Jadi kalau kita lihat bagaimana tekanan inflasi di Indonesia atau kemudian adanya deflasi di Indonesia, itu lebih banyak didorong atau dipengaruhi oleh faktor pasokan. Begitu. Nah, sekarang kami tentunya di Bappenas sedang mendalami lebih lanjut bagaimana sebenarnya kondisi daya beli masyarakat dengan pandangan yang lebih komprehensif.